Ya, yaitu manusia zombie. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang satu kehidupan yang terjebak di matahari, satu kehidupan yang di bawah matahari itu kemudian hidup di dalam dosa dan tanpa Allah, kehidupan manusia itu akan berlalu begitu saja seperti uap yang dihembuskan, seperti nafas yang dihembuskan kemudian lewat. Maka pagi hari ini kita melihat di dalam sisi atau angle yang berbeda, yaitu bagaimana realita hidup manusia itu, yaitu kita sebut sebagai manusia zombie. Kenapa kita pakai istilah manusia zombie? Mungkin ini hanya kemudian kita direfreshkan dengan film-film masa kini yang berpuluh-puluh tahun. Ternyata sebuah film yang tidak pernah habis-habisnya ditayangkan, dibikin filmnya, yaitu tentang zombie, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang zombie. Gambaran zombie yaitu satu gambaran manusia yang sebenarnya sudah mati, tapi kelihatan hidup, dia berjalan, bahkan bisa gigitin orang-orang lain atau zombie-zombie yang lain, bisa membunuh dan sebagainya, bisa melakukan gerakan-gerakan seakan-akan hidup, tetapi realitanya manusia itu mati. Inilah realita manusia yang dikatakan itu hidup tetapi sesungguhnya mati. Maka Alkitab menegaskan tentang hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat sorry ini saya gambarnya Efesus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu, ini sebuah realitas yang Paulus tuliskan, bukan Paulus ngarang-ngarang, tetapi itu juga kemudian Paulus menyadari sejak dari zaman perjanjian lama, sejak dari Adam dan Hawa di dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kalau kamu makan buah itu, kamu mati, kamu pasti mati. Dan ternyata Adam dan Hawa memakan buah itu, dan kemudian manusia memasuki sebuah realitas kehidupan, kelihatannya hidup tetapi sesungguhnya mati. Bapak Ibu, statement ini memang tidak mudah untuk dipahami atau diterima oleh manusia, karena banyak orang berkata, enggak kok, aku hidup, aku bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah, aku mencari Allah, aku bisa berbuat baik dan sebagainya. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betulkah itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia? Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan mati di sini. Maka kalau kita perhatikan ada dua hal yang terjadi ketika dikatakan manusia itu mati. Paulus berkata kamu dahulu sudah mati. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Yang pertama adalah kematian fisik. Memang kemudian ketika Adam dan Hawa makan buah itu, fisiknya tidak langsung mati Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu Adam dan Hawa pasti, dan manusia keturunan Adam dan Hawa pasti akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi yang kemudian yang langsung terjadi pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, yaitu yang dikatakan sebagai kematian rohani, yaitu manusia tidak mampu merespon dan memuliakan Allah. Makanya kemudian ketika Adam dan Hawa setelah makan buah yang dilarang itu, apa yang mereka lakukan? Mereka merasa malu, mereka melihat diri mereka telanjang. Mereka mengambil daun, kita tidak tahu dari daun apa itu, dan tidak usah dicari-cari ya Bapak Ibu, nanti pakai daun apa, daun pohon jati atau daun pohon, enggak perlu gitu ya. Tapi mereka ambil daun dan mereka menutupi tubuh mereka, dan kemudian mereka bersembunyi. Itulah gambaran kematian rohani manusia. Manusia kemudian merasa malu karena dia menyadari akan keberdosaannya, tetapi di dalam rasa malu dan manusia yang bersembunyi itu, ketika Tuhan berjalan-jalan dan Tuhan tahu manusia sudah makan buah itu, kemudian
Tuhan tanya sama Adam, Adam, di mana kamu? Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tetapi Tuhan dengan pertanyaan itu Tuhan ingin ngomong apa? Kamu tidak bisa sembunyi, aku udah tahu. Kamu sudah makan buah itu bukan? Maka jawabannya Adam itu apa, Bapak Ibu? Perhatikan, jawaban Adam itu ngomong apa? Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Yang disalahkan siapa? Tuhan terlebih tahu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Maka artinya Adam kemudian langsung menyalahkan Tuhan dan kemudian dia menyalahkan Hawa. Maka ini adalah sebuah natur ketika manusia berada di dalam, setelah manusia jatuh di dalam dosa. Maka disitulah kemudian kita lihat manusia mengalami satu kematian rohani. Dia tidak bisa lagi merespon Allah. Responnya adalah menyalahkan Allah. Dan nanti kita lihat lebih dalam lagi Bapak Ibu. Dan manusia tidak lagi memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah? Karena kerjanya cuma menyalahkan Allah. Ini realita hidup di dalam kehidupan manusia. Termasuk kehidupan kita masa kini bukan? Kita begitu gampang nyalain Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu manusia seperti itu? Karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Keberdosaan itulah yang menjadikan manusia itu mati. Maka kita melihat sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Ada 3 hal penting sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu kemudian dikatakan yang pertama adalah aspek struktural, yaitu menjelaskan tentang pengetahuan atau pikiran, kebenaran, kekudusan, kasih. Ini adalah menggambarkan di dalam diri Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia itu memancarkan karakter dari karakter Allah yang begitu indah. Ada pengetahuan pikiran daripada Allah, ya, memahami kehendak Allah. Manusia itu hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih, dalam kemuliaan dan sebagainya. Maka nanti setelah manusia ditebus oleh Tuhan, maka gambar dan rupa Allah ini kemudian nanti itulah yang akan dipulihkan kembali. Makanya kemudian perjanjian baru selalu kemudian mengatakan tentang tujuan hidup manusia, yaitu apa? Yaitu kembali semakin serupa sebagai gambar rupa Allah, sebagai gambar dan rupa Kristus. Misalnya Kolose 3 ayat 10, dan mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Efesus 4 ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka perhatikan Bapak Ibu, ya. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan manusia secara struktural itu mempunyai karakter-karakter yang memancarkan karakter Allah. Pengetahuan, kebenaran, kekudusan, kasih, kemuliaan dan sebagainya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, nanti akan kita lihat apa yang terjadi. Makanya kemudian setelah penebusan itu dikembalikan lagi. Maka ini sebenarnya yang menjadi satu hal yang penting di dalam tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Termasuk di dalam dunia pendidikan sama. Bapak Ibu kalau melihat pendidikan Kristen, tujuan pendidikan Kristen itu apa? Supaya anak-anak itu bertumbuh menjadi murid Kristus, yaitu apa? Karakternya memancarkan karakter Allah. Ya, itu menjadi hal yang penting manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dan yang kedua, manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah itu memiliki aspek fungsional. Fungsinya apa? Kita diciptakan yaitu menyembah Allah, hidup dalam relasi kasih, menguasai bumi. Maka perhatikan Kejadian 2 ayat 16 sampai 18. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan memberikan otoritas, kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada relasi ketaatan kepada Allah. Manusia diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah. Manusia diciptakan sebagai hamba daripada Allah. Makanya kemudian ketika manusia dikatakan
Tuhan mengatakan ketika menciptakan manusia di Taman Eden itu, manusia menempatkan di Taman Eden, di Taman Eden itu mengatakan apa? Untuk mengelola, ya, memelihara, mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan itu pakai kata ebed yang artinya hamba. Ya, maka disitulah ada satu panggilan manusia sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah. Ya, kemudian apa? Kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada relasi kasih. Tuhan bukan cuma menciptakan Adam, tapi Tuhan menciptakan Hawa. Nanti Tuhan juga akan menciptakan manusia yang Adam dan Hawa menikah dan punya anak-anak, dan kemudian membangun sebuah relasi-relasi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka ini adalah manusia sebelum jatuh dalam dosa diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah di dalam aspek fungsional, yaitu menyembah Allah, relasi dengan sesama manusia yang penuh kasih dan menguasai bumi, bukan mengeksploitasi. Yang sekarang terjadi adalah mengeksploitasi bumi. Kemudian yang ketiga, sebagai gambar dan rupa Allah, manusia itu diciptakan mempunyai aspek fisik dan aspek roh, yaitu bersifat kekal. Ketika manusia diciptakan punya bentuk tubuh fisik, itu tidak dirancang untuk manusia mengalami kematian, tetapi hidup di dalam kekekalan, ya. Maka Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, memberikan roh kepada manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan itu merancangkan itu semuanya begitu sempurna, begitu baik. Allah merancangkannya untuk kekekalan, ya, untuk kekekalan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika manusia jatuh dalam dosa? Maka setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan gambar dan rupa dalam diri manusia itu menjadi rusak, ya. Alkitab tidak pernah mengatakan gambar dan rupa dalam diri manusia setelah jatuh dalam dosa hilang, enggak. Tetapi menjadi rusak, ya. Maka kemudian gambar dan rupa yang rusak ini kemudian apa yang terjadi? Yaitu yang pertama, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka ada kemuliaan di situ yang hilang, manusia tidak lagi bisa memuliakan Allah. Maka yang kedua yang kemudian kita perhatikan adalah kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Memang manusia bisa berbuat baik, tetapi selalu kecenderungannya akan ditarik untuk apa? Untuk hidup di dalam dosa. Maka di dalam Roma ayat 1 sampai ayat 32 dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, tapi bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ada sebuah kontradiksi dalam hidup manusia. Manusia tahu itu dosa, itu akan membawa kematian, tetapi justru manusia itu apa? Melakukannya. Ada kecenderungan yang terus manusia itu ditarik kepada dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia tidak lagi mampu, ya, mampu untuk memancarkan kekudusan. Manusia tidak mampu untuk merefleksikan karakter-karakter Allah yang begitu indah. Maka bukan cuma itu Bapak Ibu. Maka kemudian kita melihat bahwa relasi antara manusia dengan Allah, dengan sesama, dengan alam itu menjadi rusak, ya. Alam yang seharusnya kemudian melayani manusia, tetapi kemudian alam itu ditempatkan oleh manusia menjadi Tuhan. Maka kemudian kalau kita melihat di dalam kehidupan di bawah matahari, bukankah itu yang terjadi, bukan? Manusia terus mengejar apa? Prestasi, pekerjaan. Manusia terus seperti hamster yang melakukan terus tidak ada henti. Seakan-akan itu kalau saya punya itu, hidup saya berharga, dan itulah yang menjadikan sesuatu yang berarti dalam hidup manusia. Itu yang kemudian seakan-akan menjadi Allah bagi manusia. Relasi dengan sesama saling menyakiti satu dengan yang lain. Relasi dengan Allah, manusia bukan cuma kemudian
menolak Allah tetapi menggantikan Allah, Bapak Ibu. Di dalam pikiran-pikiran mereka, Allah yang sejati digantikan dengan Allah-Allah menurut pikiran daripada manusia. Maka kemudian kita melihat relasi manusia itu sudah rusak. Kemudian disitulah manusia dari Taman Eden masuk ke Taman Eden. Saya sering mengatakan ini, kita hidup dalam dunia yang edan seperti ini, hidup di dalam penderitaan dan kesukaran. Karena memang itulah kemudian kalau kita perhatikan seluruh dari aspek relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, itu sudah menjadi rusak sekali. Saya tidak tahu nanti 10-20 tahun lagi anak cucu kita bisa menikmati air bersih enggak? Karena hampir seluruh sungai di Indonesia itu sudah tercemar begitu berat. Sekarang aja kita tidak bisa minum air dari air ledeng, betul enggak? Ya. Karena sudah sedemikian rusaknya alam ini, Bapak Ibu. Maka kemudian yang kita melihat nanti anak cucu kita itu mewarisi bumi yang semakin rusak luar biasa, dan mereka akan hidup di dalam kehidupan yang sangat mengerikan sekali. Kita melihat nanti mereka menghirup udara yang semakin kotor, ya. Walaupun teknologi kedokteran semakin canggih, tetapi mereka mewarisi akan tubuh fisik yang semakin rentan dan semakin rapuh. Maka manusia berjuang dengan sakit penyakit aja begitu luar biasa, begitu besar biaya yang dibutuhkan dikeluarkan oleh manusia untuk sakit penyakit. Belum persoalan relasi yang saling menyakiti, suami istri yang saling menyakiti, saudara bersaudara yang saling menyakiti satu dengan yang lain, ya, persahabatan yang saling mengkhianati satu dengan yang lain. Tidak peduli walaupun bersahabat dari kecil, kalau yang disebut namanya uang, sahabat pun bisa dikhianati. Betul ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pernah mendengarkan cerita, dan saya pernah cerita juga, bukan? Ada dua orang yang bersahabat, satu Kristen, satu bukan Kristen. Dari kecil mereka tumbuh bersama, sekolah-sekolah yang sama, kuliah-kuliah yang sama. Mereka lulus, mereka bikin kongsian join, dan berpikir bahwa kalau sudah menjadi teman dari kecil, maka semuanya bisnis pasti aman. Gak taunya yang Kristen apa? Makan uang dari teman yang bukan Kristen. Dan ketika yang bukan Kristen minta sang pendeta untuk menegur yang Kristen, dan ketika ditegur yang Kristen jawab apa? Justru karena dia teman saya, sahabat saya bisa tipu dia. Kalau orang yang gak kenal, saya gak bisa tipu karena dia gak percaya sama saya. Gila gak Bapak Ibu? Hidup manusia itu seperti itu, bukan? Maka kemudian kita berharap dalam dunia ini, dunia yang kita tidak akan mengalami penderitaan, maka kita hidup dalam dunia mimpi, Bapak Ibu. Inilah realita dalam dunia yang berdosa, manusia yang sudah mati itu, dalam kehidupan yang hancur sedemikian. Mungkin kita bisa berkata, oh, oke, manusia masih punya rasa keagamaan, manusia mencari Allah, manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kalau kita melihat banyak orang di luar orang Kristen yang bisa melakukan kebaikan yang lebih baik daripada orang Kristen, betul gak? Tetapi kalau kita mengenal natur dan sifat daripada manusia yang berdosa itu, maka kita akan tahu bahwa manusia tidak pernah tunduk kepada Allah yang sejati. Manusia seakan-akan mencari Allah, manusia seakan-akan menyembah Allah, tapi Allah menurut pikiran siapa? Bukan menurut siapa Allah, tapi menurut pikiran daripada manusia itu sendiri. Kebaikan manusia tidak bisa pernah mencapai ke standar daripada kebaikan daripada Allah. Maka Bapak Ibu, kebaikan manusia itu kalau kita amati secara filosofis itu selalu apa? Punya nilai lebih tetapi juga punya kekurangan. Ya, ada orang penuh kasih tetapi apa? Ekstrim yang lain, dia terlalu cincai. Ada orang yang disiplin sekali, ketat sekali, tetapi ekstrim yang lain dia terlalu kejam, terlalu dingin. Maka itu loh relasi kenyataan diri manusia di dalam kebaikannya itu sendiri pun tidak bisa sempurna. Maka yang tidak sempurna bagaimana mencapai standar kebaikan daripada Allah yang sempurna, ya. Bahkan manusia kemudian kalau saya baik maka seakan-akan saya boleh melakukan hal-hal yang lain. Saya banyak menolong, saya mendapati banyak orang ya, ini pekerjaannya tidak jujur, tapi dia amalnya begitu banyak luar biasa. Maka supaya dia semakin banyak menipu, dia semakin banyak amal.
realita kebaikan manusia yang tidak akan pernah sempurna, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat Alkitab menyatakan itu dengan jelas. Roma 1 ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal itu, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang menjalar. Manusia mencoba menggantikan Allah menurut pikiran mereka sendiri. Seakan-akan mereka memang beragama dan mencari Allah, tetapi bukan Allah yang sejati yang mereka cari. Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Maka Bapak Ibu, kita menghadapi realita manusia yang berdosa, walaupun mencari Allah, walaupun berbuat baik, tetapi tidak bisa memenuhi standar daripada Allah. Memang Tuhan tidak, tadi saya katakan gambar dan rupa Allah itu tidak hilang. Kalau hilang gambar dan rupa Allah, maka manusia akan menjadi jahat sejahat-jahatnya. Tetapi Tuhan menjadikan apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu tidak hilang, tetapi rusak. Kenapa? Kalau gambar dan rupa Allah itu rusak, masih ada sense of religion, rasa keagamaan, rasa kebaikan di dalam diri manusia. Ini adalah sebagai anugerah umum Allah, supaya apa? Manusia tidak menjadi apa? Sangat-sangat jahat dan tidak bertambah jahat. Itu adalah anugerah kebaikan Allah bagi manusia. Kalau dibuat manusia yang jatuh dalam dosa itu hilang gambar dan rupa Allahnya, maka kita nggak bisa bayangkan dunia ini akan jauh lebih mengerikan, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali lipat lebih jahat lagi. Tetapi kalau kita melihat dalam dunia ini masih ada tatanan, masih ada aturan, masih ada kebaikan, maka itu adalah anugerah umum daripada Allah, ya, anugerah umum daripada Allah. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadikan manusia hidup. Tetap kita menghadapi sebuah realita bahwa manusia itu sudah mati. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana manusia itu bisa hidup? Kalau manusia itu sudah mati, pertanyaannya bagaimana manusia bisa hidup? Maka yang pasti manusia tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri, betul tidak Bapak Ibu? Orang yang mati tidak mungkin bisa menghidupkan dirinya sendiri. Maka hanya bergantung kepada pencipta yang penuh kuasa itu, yang menjadi sumber hidup itu. Maka disitulah manusia bisa dihidupkan melalui karya Roh Kudus, ya. Maka Roh Kudus itu bekerja untuk menghidupkan hati manusia yang sudah mati. Makanya kemudian kita mengenal istilah kelahiran kembali atau kelahiran baru, ya, kelahiran baru. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh Dia, Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Bukan cuma tubuh, kita lihat kalimat selanjutnya, yang diam di dalam kamu, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita, hati kita, roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka kita melihat ada satu karya daripada Roh Kudus yang begitu ajaib, ya, bukan karya daripada manusia. Maka keselamatan tidak pernah menjadi 50% karya Allah, 50% karya manusia, tidak ada. Karena manusia yang mati, bagaimana dia bisa berkarya?
Tidak ada satupun yang dia bisa berkarya. Maka hanya 100% anugerah Roh Kudus yang menghidupkan. Ya, tapi Roh Kudus menghidupkan melalui apa? Melalui Kristus. Ya, jadi Roh Kudus tidak asal-asalan, tapi ada syaratnya, yaitu melalui Kristus. Dalam Kristus yang sudah mati buat kita. Maka dikatakan dalam Roma 8, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu apa? Dalam Kristus, ya, dalam Kristus, dari hukuman dosa dan hukum maut. Maka Kristus di dalam karya penebusannya, itulah yang membuat kita hidup ketika kita percaya kepada Kristus. Tapi kembali, kalau kita bisa percaya, itu bukan hasil usaha kita. Iman itu pun adalah dianugerahkan kepada kita. Maka kita memahami di sini satu konsep yang penting sekali. Banyak orang berpikir, oh itu aku ambil bagian, aku ada andil. Tidak ada. Kita tidak punya andil apapun terhadap keselamatan kita. Maka itu adalah 100% karya daripada Allah Tritunggal, ya, melalui Roh Kudus yang menghidupkan, dan di dalam Kristus yang menebus kita. Maka kita dihidupkan. Kita bukan lagi orang-orang mati, tetapi kita orang-orang yang hidup. Maka saya merindukan kita boleh mengerti tentang ini, Bapak Ibu. Ya. Maka kalau kita mengerti ini, kalau sekarang kita bisa percaya Tuhan, itu sebuah anugerah yang terlalu indah, terlalu dahsyat, karena sebenarnya kita tidak mampu apa-apa untuk membangkitkan hidup kita, ya. Maka kalau kita sekarang bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa sekarang menjadi berkat bagi banyak orang, sekali lagi hidup di dalam yang sudah dibangkitkan bukan hidup yang seenak-enaknya. Tujuan daripada Allah menghidupkan kita, Roh Kudus dan Kristus yang menghidupkan kita adalah supaya apa? Kita dipulihkan kembali gambar dan rupa kita, yaitu apa? Ada kasih, kebenaran, kekudusan, kemuliaan, karakter-karakter Allah yang nampak melalui hidup kita. Maka kalau demikian, itu menjawab sebuah pertanyaan. Kalau begitu enak dong, kita sebagai orang Kristen kita bebas berbuat dosa. Bukan itu tujuan Allah. Selalu karya penebusan adalah mengembalikan, tujuan akhirnya mengembalikan manusia kepada gambar dan rupa Allah yang sudah rusak karena dosa. Manusia yang sudah mati itu dipulihkan kembali. Ini sesuatu yang penting sekali untuk kita mengerti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka saya ingin menutup dengan pertanyaan refleksi. Ada dua, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita sudah menerima anugerah keselamatan, mengapa hal ini tidak menjadikan kita lebih superior dibandingkan orang yang tidak percaya? Coba renungkan. Apakah kita boleh merasa, oh saya lebih hebat dari orang lain? Mengapa? Ya. Apakah saya lebih hebat dari orang-orang yang gak percaya dari Tuhan? Mengapa? Coba kita renungkan. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal yang baik terjadi pada orang jahat? Kok enak ya jadi orang jahat, hidupnya tambah sukses, tambah makmur. Ya, saya khotbahkan itu di tanggal 1 Januari, Bapak Ibu. Bagaimana kita memakai argumen anugerah umum? Ya, tadi saya sudah menyinggung tentang anugerah umum untuk menjelaskan Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Bagaimana kita memahami itu? Ya. Kita sendiri pun bagaimana tidak jadi kecewa, tetapi kita juga boleh menjelaskan tentang Kristus. Kalau orang berkata, oh ini banyak orang hidupnya tambah enak, tambah makmur, tambah jahat, tambah makmur. Bapak Ibu, justru ini kesempatan untuk menjelaskan Kristus kepada mereka. Bagaimana caranya kita menjelaskan Kristus? Coba kita renungkan, ya.